Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ya di kesempatan kali ini saya belum ada bahan untuk ngoprek-ngoprek modem untuk dijual fibernya atau file config-nya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menawarkan VPN murah, cukup murah, hanya di harga Rp50.000, aktif 1 tahun dan teman-teman bisa meremot 5 port service. Contohnya Winbox, API untuk Micmon, web untuk webfig-nya, atau mungkin teman-teman yang pakai userman ya. Kemudian untuk port forwarding remote OLT, untuk remote ONU dari luar jaringan ya, atau remote modem ya. Dan bisa juga digunakan untuk masking speed test. Dan harganya seperti yang saya sebutkan tadi cukup murah, hanya 50.000 teman-teman sudah bisa dapatkan 5 port service untuk di remote, aktif selama 1 tahun. Jadi cukup sekali bayar, aktif 1 tahun. Oke, sebagai contoh, ini di depan saya ada mikrotik saya yang saya buka. Kita akan coba kasih sampel VPN dari saya. Jadi nantinya teman-teman akan saya berikan catatan yang bisa teman-teman buka dari text editor seperti ini untuk cara menanam VPN-nya. Kita langsung saja. Di catatan ini saya juga berikan deskripsi lengkapnya ya, seperti domainnya, IP servernya, IP private-nya, kemudian port untuk teman-teman remote dan sebagainya ya. Langsung saja ke proses penanaman mikrotiknya. Di bawah ini untuk menanam akun VPN di mikrotik, copy paste kode di bawah ini ke new terminal untuk menanam akun remote. Kode CLI-nya ini. Kode CLI nggak perlu diinkludkan ya. Cukup dari sini sampai sini. Teman-teman copy, kemudian masuk ke new terminal, kemudian teman-teman paste. Ya. Jadi itu akan menambahkan satu profil baru di bagian PPP profiles dengan nama profile remote tunnel, lokal dan remote addressnya kosong. Kemudian di menu interface akan muncul interface baru dengan nama remote tunnel beserta kontak saya untuk dihubungi jika VPN mengalami gangguan segala macam ya. VPN remote sudah tertanam, tapi sekarang belum bisa digunakan untuk remote. Status hanya running, tapi kita belum jabarkan atau deskripsikan di mikrotik ini, di mikrotik teman-teman, port untuk meremotnya. Jadi di sini saya berikan port 101 sampai 105. Saya sudah buatkan kode CLI untuk teman-teman edit. Cukup teman-teman boleh langsung dikopas keseluruhan ini, maupun ikon tangannya ikut nggak masalah ya, teman-teman copy saja, kemudian ke new terminal, kemudian di paste. Akan muncul NAT baru yang terbuat di mikrotik ya, seperti ini tuh ya, sorry. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Ini yang teman-teman copy paste ke new terminal terakhir tadi. Ini teman-teman bisa sesuaikan. Jadi port 0101 untuk meremote Winbox-nya. Ini teman-teman cukup sesuaikan di bagian port. Jika port Winbox-nya IP service, port Winbox-nya menggunakan default 8291, cukup disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman sudah rubah port Winbox-nya, samakan di sini. Kita tes. Sorry, saya copy. Kita tes untuk meremote. Username dan password isi dengan username dan password mikrotik ya. Kemudian kita tes aja langsung connect. Sorry, saya username kan. Oke. Kita tes remote Winbox-nya. Tadi salah username dan password mikrotik saya. Ya, masuk teman-teman. Waduh.
ini sudah masuk dari VPN saya. Kemudian oke, untuk remote Winbox-nya saya anggap berhasil. Kemudian untuk remote API-nya di 1002 kita cek IP service API 8728. Di sini kita sesuaikan di bagian action 8728 apply. Oke, kita coba tes ke Micmon. Oke, ini ya, kita coba ping. Oke, statusnya oke, kita coba connect. Oke, masuk di API-nya berhasil. Kemudian kita tes untuk remote web IP services. Port webnya di sini saya rubah jadi 8181, kita sesuaikan jadi 8181. Kita apply, kita oke. Kita tes buka remote webnya di port 1003 ya. Sekarang kita tes buka remote webnya. Oke, masuk ke webpick dari Mikrotik-nya. Oke, lanjut ke tes remote ULT. Oke, di port 1004. Nah, untuk ULT saya di sini saya kasih IP 172.16.99.100. Kemudian port aksesnya karena visual defaultnya HTTPS ya, jadi 443. Kita oke. Kita ambil 1004-nya, kita ambil, kita copy. Nah, kalau seperti ini tidak akan bisa ya teman-teman, tidak akan bisa. Kenapa? Karena ULT yang saya remote itu adalah ULT visual menggunakan HTTPS ya, defaultnya menggunakan HTTPS. Ini kalau defaultnya tidak pernah dirubah, jadi kita tambahkan di depannya HTTPS, kemudian kita akses ya, berhasil teman-teman. Tapi untuk HSGQ dan OLT lainnya yang tidak menggunakan port HTTPS itu tidak perlu ditambahkan HTTPS ya, jadi cukup saja langsung domain sama portnya. Nah, ini oke, berhasil meremote ULT-nya. Kemudian yang terakhir remote ONU atau ONT. Oke, saya akan ambil salah satu ONU ya. ONU siapa ya? Misalnya ini si Zubian. Zubian di remote addressnya 219, saya copy. Saya balik ke NAT. Saya rubah addressnya sini di port 80, apply, komennya saya ambil, copy. Oke, langsung aja kita tes ya teman-teman, sudah berhasil membuka modemnya ya dari jaringan lain, dari via VPN maksudnya ya. Oke, seperti itu. Untuk yang berkenan dengan remote VPN murah dari saya ini, silahkan chat saya pribadi melalui WhatsApp. Nomor handphone saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.